Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin membahas materi mengenai peranan guru pada setiap substansi manajemen pendidikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Amalia Harfa Adlina, yang kedua ada Aulia Safitri, yang ketiga ada Asmaul Khairiyah Pulungan, dan yang terakhir adalah Regita Cahyani dengan dosen pengampu Bapak Waliul Maulana Siregar SPD MPD mata kuliah Profesi Kependidikan. Yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Peran guru dalam kurikulum. 2. Peran guru terhadap peserta didik. 3. Peran guru terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Peran guru dalam sarana dan prasarana. 5. Peran guru dalam keuangan. 6. Peran guru terhadap layanan khusus. 7. Peran guru terhadap ketatausahaan. 8. Peran guru terhadap mitra sekolah dengan masyarakat. Pertama, peran guru dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Menurut Omar Hamalik 2009, peran guru dalam pengembangan kurikulum adalah A. Pengelolaan administratif. Pengelolaan administrasi adalah pengelolaan secara tercatat, teratur, dan tertib sebagai penunjang jalannya pendidikan yang lancar. Ruang lingkupnya antara lain mencakup administrasi kurikulum, administrasi siswa, administrasi personal, administrasi material, dan administrasi keuangan. B. Pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Pengelolaan layanan bimbingan konseling dan pengembangan kurikulum merupakan hal yang mendesak dan diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. C. Guru sebagai tenaga profesional. Guru tidak hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, ia juga seorang komunikator, pendorong kegiatan belajar, pengembang alat-alat belajar, penyusun organisasi, manajer sistem pengajaran, dan pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat. D. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Guru diharapkan berperan aktif dalam kepanitiaan atau tim pengembang kurikulum. Oleh karena itu, guru memegang peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum di kelasnya. E. Meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Keberhasilan mengajar bergantung pada kepribadian, pengetahuan, dan keahlian guru. Dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuan seninya dalam mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif dan mampu mendorong kreativitas anak. F. Pendekatan kurikulum. Guru yang bijaksana senantiasa berupaya mengembangkan kurikulum sekolah berdasarkan kepentingan masyarakat, kebutuhan siswa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengembangan ini disertai dengan tindakan yang nyata di kelas. Kedua, peran guru terhadap peserta didik. Keterlibatan guru dalam administrasi kesiswaan tidak sebanyak keterlibatannya dalam mengajar. Dalam administrasi kesiswaan, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan atau peran guru dalam substansi manajemen pendidikan peserta didik itu diantaranya adalah 1. Dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis. 2. Dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. 3. Untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. 4. Dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik,
Peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi model. 5. Dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. 3. Peran guru terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Guru sebagai pendidik. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Guru sebagai tenaga kependidikan. Peran guru ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Peran guru sebagai tenaga kependidikan ialah guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses belajar, dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar di samping menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan kata lain, guru harus mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya. 4. Peran guru dalam sarana dan prasarana. Peranan guru dalam substansi manajemen pendidikan sarana dan prasarana dimulai dari: pertama, perencanaan. Guru sekolah menengah dituntut untuk memikirkan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah, supaya hal tersebut fungsional dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Pengadaan barang tersebut dapat berupa papan tempel, majalah dinding, papan rencana kegiatan kelas, dan tempat menyimpan alat-alat pelajaran atau peraga milik kelas. Kedua, pemanfaatan dan pemeliharaan. Guru harus dapat memanfaatkan segala sarana seoptimal mungkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana pengajaran yang ada. Juga bertanggung jawab terhadap penempatan sarana dan prasarana tersebut di kelas di mana dia mengajar. Dalam hal pemeliharaan atau perbaikan yang lebih kompleks, misalnya berkaitan dengan alat-alat elektronik, petugas atau ahli media, atau teknisi pendidikan lebih kompeten untuk melakukan pemeliharaan itu. 3. Pengawasan penggunaan. Apabila sarana dan prasarana pendidikan itu digunakan oleh siswa yang ada di kelasnya, maka tugas guru adalah melakukan pengawasan atau memberikan arahan agar siswa dapat menggunakan atau memakai sarana dan prasarana pendidikan itu sebagaimana mestinya. 5. Peran guru dalam keuangan. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan meliputi: 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. 2. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. 3. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. 4. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. 5. Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. 6. Membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. 7. Membagikan gaji atau rapel. 8. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. 6. Peran guru dalam layanan khusus. Proses belajar mengajar memerlukan dukungan fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan di kelas. Fasilitas yang dimaksud antara lain adalah pusat sumber belajar,
laboratorium, unit kesehatan siswa dan kafetaria sekolah. A. Pusat sumber belajar. Hak semua guru harus terlibat langsung dalam administrasi perpustakaan sekolah. S. Nasution tahun 1989 mengemukakan antara lain: 1. Memperkenalkan buku-buku kepada para siswa dan guru-guru. 2. Memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan digunakan untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah. 3. Mempromosi untuk perpustakaan, baik untuk pemakaian maupun untuk pembinaan. 4. Mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang dapat menentukan baik buruknya suatu buku. 5. Mengusahakan agar siswa aktif membantu pengembangan perpustakaan. B. Laboratorium. Peran guru dalam pengelolaan laboratorium adalah: 1. Menjaga laboratorium agar tetap bersih dan rapi. 2. Membimbing para peserta didik dalam melaksanakan praktik belajarnya dengan baik. 3. Mempersiapkan dan merawat alat-alat praktikum yang ada di dalam. C. Unit kesehatan siswa. Peran guru dalam UKS yaitu: 1. Membantu menangani dan mengawasi siswa yang membutuhkan pertolongan atau sakit. 2. Mengawasi obat-obatan yang diinput atau masuk ke dalam UKS dan output atau keluar dari UKS. 3. Membantu menghimbau para siswa agar mau hidup sehat agar terbebas dari penyakit. D. Kafetaria atau kantin sekolah. Peran guru dalam pengelolaan kantin adalah: 1. Dapat menghimbau pihak kantin sekolah agar menjaga kesehatan atau higienitas makanan-makanan yang disajikan kepada siswa. 2. Memantau kantin agar selalu tetap bersih. 3. Tidak membiarkan para siswa menuju kantin sebelum waktu istirahat. 4. Makanan yang dijual hendaknya sesuai dengan rata-rata ekonomi siswa. 5. Meminta agar kantin tidak memberikan kesempatan siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. 7. Peran guru dalam ketatausahaan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolahnya, yaitu antara lain: 1. Pencatatan murid. Pencatatan murid adalah pencatatan mengenai siswa baru, siswa per kelas, siswa yang mengulangi kelasnya, siswa pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dengan menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. 2. Pencatatan tentang guru. Pencatatan tentang guru ialah pencatatan tentang keadaan guru yang harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji yang berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama yang PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada giliran nanti, semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapih dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. 3. Pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolah.
Keempat, penertiban buku-buku tata usaha. Penertiban buku-buku tata usaha merupakan kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya. Komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Sehingga perlu penertiban surat menyurat ini, baik surat masuk maupun surat keluar. Buku-buku tata usaha diantaranya ialah 1. Buku agenda, 2. Buku arsip, 3. Buku ekspedisi. 8. Peran guru dalam mitra sekolah dengan masyarakat. Peran guru dalam mitra atau hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu 1. Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat meskipun kepala sekolah merupakan orang atau pihak kunci dalam pengelola administrasi pendidikan. Akan tetapi, kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program tersebut tanpa bantuan guru-guru. 2. Membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. 3. Dalam melaksanakan semua itu, guru harus menuruti dan melaksanakan kode etiknya. Baik semuanya, terima kasih sudah bersedia mendengarkan penjelasan dari kelompok penyaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.